Ini aku ada tugasnya itu soal UTS mengerjakan Excel, yang dimana data-data Excelnya kita harus benerin dan kita akan membuat pivot table juga. Terus di sini juga ada what analisis, kita akan menghitung ini. Ada eh, penjelasan dari si kolom data di sel data satu. Ini penjelasannya. Yang di sini ada customer name, terus ada product code, ada produk kategori, ada sales amount, jadi untuk customer name ini tuh nama pelanggan yang melakukan transaksi. Nah, untuk yang produk code ini, kode unik produk yang dibeli. Dan untuk produk kategori ini, kategori dari produk. Nah, untuk yang sales amount ini, jumlah penjualan, dan ada tax 5% ini atau pajak 5% dari nilai penjualan. Terus ada total paid, itu total yang dibayar oleh pelanggan setelah ditambahkan pajak. Terus ada biaya pokok penjualan, terus ada gross profit, laba kotor, terus ada transaction date atau tanggalnya, terus ada bulan, bulan terjadi transaksi, terus ada region, wilayah, terus ada sales representatif, itu tuh nama staff penjualan yang menangani transaksi, terus ada customer type atau jenis pelanggan, eceran atau grup sih. Jadi yang pertama tuh kita mau rapiin dulu si customer name-nya dulu. Jadi kita rumusnya pakai rumus trim dan proper. Jadi proper itu untuk merapikan huruf kapital, sedangkan trim itu untuk menghapus spasi berlebih. Jadi kita pakai keduanya. Sebenarnya bisa kalau satu-satu, tapi terlalu lama. Jadi kita langsung pakai duanya aja. Jadi sebelum kita rapiin ini kan kita nggak bisa ngapus si 6 ini. Jadi kita mau bikin kolom baru. Caranya kita klik kanan, kita insert. Nah, kita bakal bikin kolom baru. Kita pakai rumus. Kita klik cell di kolom yang mau kita benerin datanya. Nah, ini dia bakal rapi kayak gini, udah nggak ada spasi, nggak ada spasi berlebih, terus dia juga huruf kapitalnya tuh udah nggak besar-besar. Jadi kita tinggal klik. Nah, ini bakal rapi kayak gini. Nah, kalau udah rapi kayak gini, kita mau tetap pakai si kolom yang lama, alias yang masih berantakan ini. Kita tetap pakai kolom yang ini. Caranya, kita copy si kolom yang baru tadi kita buat, yang udah kita bikin. Udah, kita ke kolom yang B, terus kita ke pasta spesial. Kita pasang values. Nah, di bakal nanti kayak gini. Yang kolom baru itu kita hapus. Kita tetap pakai kolom yang lama. Nah, kalau udah kayak gini rapi, kalau udah selanjutnya kita ke kolom yang produk kategori. Jadi caranya, nah kita klik si sel yang mau kita gabungin di kategori reference. Maksud itu kita tuh mau samain produk kategori ini sama di set kategori reference. Jadi caranya kita pakai si produk code ini untuk menggabungkan informasi antara set dalam dataset. Jadi kita klik sel ini, kalau udah kita titik koma. Jadi kita mau ke set lain untuk menggabungkan si informasi antara set ke dataset. Set kategori, terus kita blok nih semua sampai bawah. Nah, udah kita klik Fn, F4, tekan 2, titik koma. Kenapa 2? Karena kolom produk yang mau kita benerin itu ada di baris kedua. Udah, enter. Nah, dia udah kayak gini. Nah, kalau kita mau lihat ini benar atau enggak, kita cari di set yang kategori reference, kodenya 189. Selanjutnya kita ke tax 5% atau pajak 5% dari nilai penjualan. Nah, kita klik si data sales amount ini, kita kali sama 5%. Gunanya itu untuk kita mendapatkan nilai total yang harus dibayar termasuk pajak. Udah, udah. Nah, selanjutnya kita ke total pay. Tambahin si sales amount ini sama tax 5%.
Ini ditambah ini, ya. Kita tinggal klik. Ini adalah jumlah total yang dibayar pelanggan. Selanjutnya kita ke gross profit. Jadi gross profit ini tuh keuntungan kotor. Jadi gunanya gross profit ini untuk mengetahui keuntungan kotor dari suatu transaksi. Kalau udah, kita ini si total paid dikurang sama si cost. Ini adalah hasil dari keuntungan kotor transaksi. Nah, selanjutnya di set data bulan ini, itu kita mau mengambil nama bulan dari data transaction date ini. Jadi kita mau ngambil nama bulannya aja. Jadi caranya, guys, kita klik selnya, terus kita ketik koma, ketik atas dua, terus kita ketik mm. Nah, kayak gini, soal selanjutnya itu kita disuruh membuat pivot table dari hasil data yang udah kita benerin tadi. Cara membuat pivot table tuh caranya kita blok datanya ini dulu semua. Ya, kita ke insert, kita ke pivot table, kita ke form table range. Nah, pilihan. Jadi ada yang new worksheet dan ada yang existing worksheet. Jadi yang new itu kalau misalnya kita mau bikin di set baru. Tapi untuk yang existing itu kalau misalnya kita mau bikin pivot table-nya di set yang lama alias yang di si set sales data ini. Set baru, jadi aku pilih new worksheet. Dia bakal muncul di set baru. Nah, kalau udah kayak gini tuh dia bakal ada pivot table fields. Jadi di sini tuh ada nama-nama si datanya ini yang udah tadi kita blok. Terus di sini tuh ada fields area. Aku bakal jelasin si fields area. Nah, yang pertama ini ada filter. Fungsinya itu untuk menyaring data dalam pivot table berdasarkan nilai tertentu. Dan untuk yang kolom, ini tuh menampilkan kategori data secara horizontal. Dan untuk yang rows, ini tuh sama, sama kayak kolom, tapi bedanya dia secara vertikal. Dan untuk yang values, fungsinya itu menghitung atau menganalisis data seperti jumlah, rata-rata, dan maksimum. Nah, karena sebenarnya ini tuh udah ada soalnya, jadi itu kita tinggal ngikutin arahan dari soal. Jadi soalnya itu untuk pivot table yang pertama, produk apa yang memiliki penjualan tertinggi dan berapa gross profitnya. Untuk yang pivot table pertama, kalau udah ini adalah data hasil pivot table. Nah, untuk yang pivot table yang pertama ini kegunaannya itu untuk kita mengetahui produk dengan penjualan tertinggi dan gross profitnya. Nah, selanjutnya kita mau buat pivot table yang kedua. Caranya kita ke insert, kita pivot table, kita from table range, terus kita ke sales data, kita mau ke data yang mau kita blok, ini kita blok ke sales data, udah, kita klik si lokasi ini. Nah, kalian tuh mau naruh si pivot table-nya tuh letakkan yang di mana? Aku mau taruh di yang kayak ini, kan tinggal hapus ininya. Ya. Jadi bakal muncul di sesuai yang tadi kita tulis selnya. Udah, bikin lagi. Nah, untuk soal yang kedua, bulan apa yang memiliki penjualan tertinggi dan berapa gross profitnya. Ini adalah pivot table berdasarkan uh, bulan. Jadi kegunaannya itu untuk kita mengetahui tren laba kotor per bulan.
Untuk pivot table yang ketiga, wilayah mana yang menghasilkan pendapatan kotor terbesar. Ini adalah pivot table yang ketiga berdasarkan wilayah. Jadi ini tuh kegunaannya untuk kita mengetahui wilayah mana dengan laba kotor tertinggi. Untuk pivot table yang keempat, soalnya itu customer type mana yang menyumbang penjualan terbanyak. Nah, ini tuh untuk pivot table yang keempat. Gunanya itu untuk pivot table yang keempat. Jadi kita tuh mengetahui pelanggan mana yang lebih menguntungkan. Kita buat pivot table yang kelima. Untuk pivot table yang kelima, soalnya itu sales representatif mana yang menghasilkan gross profit terbesar. Ini untuk si pivot table yang kelima, jadi kegunaan itu untuk kita mengetahui sales representatif mana atau staf penjualan yang paling berkontribusi besar terhadap perusahaan. Selanjutnya, kalau udah, ini adalah hasil dari pivot table pertama, terus ini untuk pivot table kedua, pivot table ketiga, pivot table keempat, dan kelima. Buat grafik visualisasi. Jadi untuk soal yang pertama, kita disuruh membuat rata-rata penjualan per customer type dan buat grafik. Untuk customer type itu yang pivot table keempat, kita blok dulu nih si pivot table-nya, terus kita ke insert. Nah, kita ke bagian charts ini, terus kita ke kolom chart, ya kita ke more kolom chart. Nah, di sini ada pilihan kolom-kolomnya, ada yang kolom, ada yang line, ada yang pie. Karena untuk grafiknya tuh bebas, jadi ini aku mau milih yang kolom. Ini adalah hasil grafik dari customer type. Soal selanjutnya tuh kita disuruh membuat grafik penjualan per bulan. Jadi kita blok sih kita eh, per bulan. Jadi ada di pivot table kedua, kita blok dulu. Terus kita ke ini, kalau udah kita blok kita ke kolom. Nah, kita pilih yang lain, ya.
Soal selanjutnya itu kita disuruh membuat grafik kolom berdasarkan gross profit per wilayah. Jadi untuk itu ini ada di pivot table 3, kita buat, kita ke insert, itu yang kolom, udah. Selanjutnya ini ada kita disuruh membuat grafik berdasarkan total pipe per produk kategori. Jadi caranya kita ke sales data. Jadi kita mau buat grafik tanpa si pivot table. Ini tuh bisa. Jadi caranya blok si total pipe ini hanya total pipe dan produk kategorinya aja. Kita tahan CTRL, terus kita ke produk kategori. Nah, kalau udah kita ke insert, kita sini. Ini adalah grafik dari total pipe per produk kategori. Jadi kita mau pindahin si grafiknya ini ke set satu yang udah di situ ada pivot table sama grafik yang lain. Udah, kita klik si grafiknya, tinggal CTRL-C, terus kita ke set satu, ya, terapin dulu. Ini udah selesai untuk si pivot table 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus ini untuk grafik-grafiknya, ada grafik penjualan per customer type, ada grafik trend line per bulan, dan ada grafik kolom gross profit per region atau wilayah, terus ada grafik kolom total pipe per produk kategori. Nah, kalau udah, selanjutnya kita ke soal selanjutnya itu ada what if analysis. Ini soal dari what if analysis yang pertama. eh, yang pertama ini tuh ada jumlah penjualannya 857, 800, ada biaya produknya. Jadi kita mau menghitung laba kotor. Eh, jadi kita hitung si laba kotornya. Caranya kita klik sel si jumlah penjualan, terus dikurang sama biaya produk. Udah kita enter. Nah ini belum hasil dari si laba. Dan ini belum hasil dari laba kotor. Jadi kita mau goal seeking dulu. Jadi goal seek itu kita mencari nilai input biar kita menghasilkan nilai output tertentu. Kita ke data, kita ke what if analysis, kita goal seek. Nah, ya kita klik si sel yang kita sekitar. Sejuta itu dari mana? Sejuta itu ini dari si laba kotor. BCNG-nya itu sel penjualan. Nah, udah dia itu sendiri. Nah, ini adalah hasil dari laba kotornya. Nah, yang kedua ini ada what if analysis. Soalnya itu kita disuruh menghitung si total biaya sama total pendapatan dan keuntungan bersih. Menghitung total biaya itu biaya tetap ditambah biaya variabel dikali unit kerja. Ini adalah hasil dari total biaya. Selanjutnya total pendapatan itu
unit terjual dikali harga satuan. Nah, kalau keuntungan bersih, total pendapatan dikurang total biaya. Nah, tapi yang keuntungan bersih ini belum kita gosikin, jadi kita mau gosikin dulu. What if analysis, kita ke data dulu, terus ke what if analysis, gosip, ini C16, terus value-nya 60 juta, BCMG-nya C12. Udah, BCMG-nya tuh yang unit terjual. Nah, ini adalah hasil dari what if analisis 1, laba kotornya 1 juta, dan ini dari hasil what if analisis 2 dari keuntungan bersih. Ini ada sales data yang udah terisi penuh. Tadi kan masih ada kolom yang kosong, terus masih berantakan, ini udah isi semua terisi. Terus di sini adalah eh, ada grafik dan ada pivot table. Nah, untuk ini itu kategori reference, dan di sini ada what if. Yang saya terima kasih.